Haleluya, puji Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, sidang jemaat GPD Elza Magelang dimanapun berada. Selamat berjumpa dalam acara Renungan 79 kali ini. Mari kita renungkan firman Tuhan dengan menggunakan program 365 hari yang mengubahkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kali ini saya ambil dari surat Roma atau kitab Roma pasal yang ke-6 ayat 23. Demikian bunyinya, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adapun tema renungan kali ini adalah kebenaran Allah merupakan tema utama, sedangkan subtema adalah karunia Allah. Pengertiannya adalah dosa adalah perbuatan pelanggaran hukum Tuhan atau hukum agama. Kemudian maut adalah kematian, khusus ditujukan kepada manusia. Sedangkan karunia adalah kasih Allah, kasih karunia, welas asih, peparing saking pangeran, sih peparing pun pangeran, pemberian sejati yang dari atas. Hidup adalah tetap ada dan mengalami kehidupan. Kekal adalah tidak berubah untuk selama-lamanya. Sementara abadi adalah kekal untuk selama-lamanya dan tidak berkesudahan. Tuhan adalah sesuatu yang disembah dan diyakini oleh manusia sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kebenaran adalah sungguh-sungguh benar, sesungguhnya benar-benar sungguh. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melihat dari kitab Roma ini atau surat Roma ini, maka dijelaskan bahwa Roma adalah satu kota yang ada di negeri atau di negara Italia, di mana sebagai tempat tujuan dikirimkannya surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, khususnya jemaat Kristen Yahudi dan Kristen Roma. Nah, Paulus menulis ini di kota Korintus kira-kira tahun 57 sampai 58 Masehi. Dibantu oleh sahabatnya yang bernama Tertius. Isi daripada surat ini adalah kerinduan Rasul Paulus ingin bertemu dengan sidang jemaat di Roma. Dan sekaligus ingin menyelesaikan masalah-masalah yang cukup penting, yaitu masalah kasih karunia, masalah dosa dan maut, masalah pengampunan. Untuk itu, maka Rasul Paulus dengan segera mengirim suratnya ke Roma. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam ayat 1 sampai dengan ayat 14 dijelaskan bahwa mati dan bangkit dengan Kristus. Maksudnya adalah mati terhadap dosa, bangkit dengan Kristus. Mati karena dosa, tetapi dengan percaya Yesus akan mengalami kebangkitan. Tuhan Yesus datang untuk menyelesaikan masalah dosa. Dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Rupanya hal ini menjadi perdebatan cukup besar oleh Kristen Yahudi. Mengapa? Karena orang-orang Yahudi ketika itu masih sangat kekeh, masih sangat kuat dalam hal keyakinannya, kepercayaannya terhadap hukum Taurat yang diberikan oleh Musa.
Dia sangat percaya bahwa hanya melakukan dengan hukum Taurat maka akan mengalami kehidupan. Namun ternyata dengan pengajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus lewat Injil Kristus, bahwa sesungguhnya kematian terhadap dosa itu hanya bisa diselesaikan oleh Tuhan Yesus lewat pengorbanannya, dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak mengalami binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sekarang tidak lagi di bawah bayang-bayang hukum Taurat. Artinya bahwa kehidupan kekal itu tidak ditentukan oleh perbuatan baik atau melakukan seluruh hukum Taurat. Karena perbuatan baik tidak menyelamatkan, melainkan dengan kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan Yesus, dengan percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Dan inilah kasih karunia yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Dia mengasihi kita, Dia sangat mencintai kita. Mengapa? Karena tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tiada, semua sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itulah sebabnya Yesus datang untuk menjadi korban penebusan dosa melalui salibnya, dan melalui salib Kristus setiap orang yang percaya ditebus segala dosanya, diampuni segala dosanya, dan dengan kepercayaan, dengan imannya, kebenarannya yang luar biasa, itu yang menyelamatkan. Kebenaran yang menyelamatkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita kini telah hidup di dalam anugerah Tuhan. Di zaman perjanjian baru, kita hidup dalam anugerah Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Dengan anugerahnya, maka kita diselamatkan. Sebagaimana dijelaskan di dalam Roma tadi, pasal yang ke-6, ayat yang ke-23, bagian B. Tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini karunia, ini pemberian Allah yang luar biasa karena Dia mengasihi kita. Begitu besar kasih Allah kepada manusia, kepada dunia ini, sehingga dikaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan inilah kebenaran Allah. Kebenaran yang sejati, yang sebenar-benarnya, yang sejati-jatinya. Kita telah memiliki kebenaran itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita pegang teguh iman dan keyakinan kita. Kita yang telah hidup dalam anugerah, dalam karunia Allah. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan. Siapakah kita di hadapannya? Tak ada seorang pun yang suci, semuanya sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Namun karena kasih-Nya, Dia telah menebus kita. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap setia, pegang teguh iman dan keyakinan kita. Hanya kebenaran Allah yang menyelamatkan, kebenaran yang menyelamatkan, iman yang menyelamatkan. Kita mau tetap setia kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai akhir renungan ini, mari Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita mohon kepada Tuhan dalam doa kita. Tuhan memberi kekuatan lewat Roh Kudus-Nya, supaya Tuhan memberi kekuatan yang luar biasa kepada kita, sehingga kita tetap setia memegang teguh kebenaran Allah, kebenaran sejati, kebenaran yang menyelamatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Akhir daripada renungan ini, marilah kita senantiasa setia kepada Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih telah mengikuti renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan,
pemulihan, masalah keluarga dan lain-lain dapat disalurkan melalui chat WhatsApp nomor 081 327 420 088. Sebagai akhir renungan ini, marilah kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur atas kasih karunia-Mu, berkat-Mu yang telah terlimpah dalam kehidupan kami, berkat iman dan keyakinan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya seluruh sidang jemaat senantiasa hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam iman yang sungguh-sungguh, memegang teguh kebenaran yang menyelamatkan, sehingga dapat memperoleh hidup yang kekal seperti janji Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati seluruh sidang jemaat yang ada, memberkati seluruh pengerja, memberkati seluruh staf gembala, dan semua yang terlibat di dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Mengucap syukur atas karunia Allah yang telah mengaruniakan kita hidup kekal. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah sumber segala kasih karunia yang telah menyelamatkan kita, senantiasa memberkati kita, melindungi kita, dan Tuhan senantiasa menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia serta memberkati kita dengan damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati.